Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Bestinia, dengan NIM 23308211016, dan rekan saya, Neng Siti Nuraini, dengan NIM 23308211014. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas studi kasus yang telah kami analisis, yaitu kasus Toyota Recall, serta strategi perusahaan dalam menghadapi produk cacat dan memulihkan tujuan dari pemasaran. Pertama-tama, apa itu produk barang? Produk secara umum adalah segala sesuatu yang bisa dihasilkan dari proses produksi berupa barang atau jasa yang nantinya akan diperjualbelikan di pasar. Dan apa itu produk barang? Produk barang adalah benda fisik berwujud yang dapat dilihat, disentuh, dipegang, diproduksi melalui proses manufaktur atau alami untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Barang ini memiliki sifat nyata, bentuk tetap, dan dapat disimpan atau dipindahkan. Meskipun dengan sifatnya yang tadi berwujud, ada juga beberapa produk jasa digital yang termasuk ke dalam produk barang meskipun tidak berwujud begitu. Jadi nilai dari produk ini ditentukan oleh material, fungsi, desain, serta manfaat yang diberikan kepada pengguna. Adapun ciri-ciri dari produk yang disenangi oleh konsumen. Yang pertama itu dari segi daya tahan yang awet dan tahan lama. Yang kedua, perawatan yang mudah. Yang ketiga, ada murah harganya. Yang keempat, ramah lingkungan. Yang kelima, kemasannya yang menarik. Yang terakhir, itu mudah digunakan. Jadi dari beberapa faktor tersebut, itu biasanya memiliki daya tarik tersendiri untuk konsumen untuk membelinya, sehingga bisa terjadinya pengulangan pembelian. Selanjutnya, ada klasifikasi dari produk. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, produk konsumsi. Produk konsumsi ini produk yang dibutuhkan, dibeli, dan dikonsumsi oleh konsumen. Bisa setiap hari maupun di beberapa waktu saja. Ini dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu produk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, itu produk belanja. Yang ketiga, produk khusus. Dan yang terakhir, unsold goods. Lalu selanjutnya ada produk industri, yaitu semua produk yang dapat dibeli oleh konsumen supaya dapat digunakan sebagai bahan baku. Nantinya tahap berikutnya dapat diproses menjadi produk baru. Produk industri ini dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama bahan baku atau suku cadang, yang kedua barang modal, dan yang terakhir yaitu perlengkapan dan layanan bisnis. Selanjutnya, adapun produk barang menurut wujudnya. Itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, produk berwujud atau tangible goods. Ini merupakan semua produk yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dilihat, disentuh, diraba, dipindahkan, dan mempunyai perlakuan fisik lainnya. Contohnya produk minuman, makanan, aksesoris, dan yang lainnya. Yang kedua, itu barang tidak berwujud atau intangible goods. Meskipun ada yang termasuk jasa, beberapa produk gabungan seperti software yang dijadikan dalam CD atau digital itu tetap termasuk kategori barang. Selanjutnya, adapun produk menurut daya tahannya. Selain menurut wujudnya, produk juga dapat dibedakan menurut daya tahannya yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, barang tidak tahan lama. Merupakan produk yang mempunyai bentuk wujud dan dapat dikonsumsi maupun dipakai selama beberapa kali. Jadi nanti ada waktunya di mana barang tersebut habis gitu. Seperti contohnya pasta gigi, sabun mandi, minyak rambut, parfum, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu barang tahan lama. Merupakan suatu produk yang mempunyai bentuk fisik yang tahan lama meskipun dipakai berkali-kali. Contohnya laptop, smartphone, meja, kursi, lemari, kulkas, televisi, dan yang lainnya. Setelah mengetahui dan memahami tentang pengertian produk, selanjutnya adapun atribut produk. Yang pertama yaitu branding atau merek. Ini sangat penting untuk penjual karena untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang disediakan untuk membedakan dengan produk pesaing lainnya. Yang kedua yaitu pengemasan atau packing. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya termasuk daya tahan, keandalan, akurasi, kemudahan pengoperasian, perbaikan, serta atribut berharga lainnya. Guna meningkatkan kualitas produk, perusahaan bisa menggunakan program Total Quality Management atau TQM serta mengurangi cacat produk
tujuan akhir dari kualitas total, yaitu guna meningkatkan nilai konsumen. Selanjutnya, adapun dasar tingkatan produk terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu produk inti atau core product, yang kedua yaitu produk aktual atau actual product, yang terakhir yaitu produk tambahan atau additional product. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengembangan produk. Pengembangan produk barang adalah serangkaian proses strategis untuk menciptakan, memodifikasi, atau meningkatkan produk fisik agar lebih bernilai di pasar. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan daya saing, dan mencapai pertumbuhan bisnis. Adapun tahapan dari pengembangan produk barang, yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pasar atau market research, yang dimana ini bisa dimulai dari analisis kebutuhan konsumen melalui survei, wawancara, atau data tren pasar, lalu studi pesaing untuk melihat kelebihan dan kekurangan produk sejenis, dan yang terakhir yaitu identifikasi celah pasar atau market gap yang belum terpenuhi. Yang kedua yaitu pembuatan konsep dan desain. Hal ini berisikan brainstorming ide produk berdasarkan data riset. Yang kedua, desain produk, sketsa, prototype, atau model 3D. Dan yang terakhir, spesifikasi teknis dari segi bahan, ukuran, fitur, dan fungsi. Yang ketiga, itu pengembangan prototype, pembuatan sampel produk untuk diuji coba, evaluasi fungsi, kualitas, dan keamanan, revisi desain berdasarkan hasil pengujian, lalu uji pasar atau market testing. Produk ini diuji pada segmen kecil konsumen untuk melihat tanggapan, memperbaiki kelemahan sebelum produksi massal, lalu menentukan dan strategi pemasaran. Selanjutnya yang kelima yaitu produksi massal dan peluncuran. Manufaktur skala besar dan kontrol kualitas ketat, distribusikan ke pasar target, peluncuran resmi dengan kampanye pemasaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan lanjutan. Ini memantau respon konsumen dengan ulasan, penjualan, terus juga keluhan, lalu adakan perbaikan produk atau upgrade berdasarkan feedback. Lalu nantinya tahap terakhir adalah inovasi lanjutan melalui varian baru atau fitur tambahan. Selanjutnya masuk ke strategi pengembangan produk barang. Yang pertama yaitu inovasi produk dengan menciptakan produk baru yang revolusioner. Terus juga memperbarui produk lama dengan fitur unggulan. Yang kedua yaitu modifikasi produk dengan meningkatkan kualitas bahan atau desain, lalu memperbaiki juga kelemahan produk sebelumnya. Yang ketiga yaitu diversifikasi produk dengan menambah varian produk dan memperluas lini produk. Yang keempat, yang terakhir yaitu penetapan harga dan pemasaran dengan menyusun strategi harga yang premium, ekonomis, atau diskon, dan branding atau promosi dengan melalui iklan atau influencer atau juga event launching. Yang terakhir, ada pun tantangan dari produksi barang. Yang pertama yaitu biaya produksi yang tinggi, yang dimana ini perlu efisiensi bahan dan proses. Yang kedua yaitu persaingan yang ketat, harus memiliki unique selling point atau USP. Yang ketiga yaitu perubahan tren pasar. Ini perlu diadaptasi secara cepat. Dan yang terakhir yaitu regulasi dan standar kualitas untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi pada produk barang. Kasus yang berkaitan dengan produk barang sangat beragam, mulai dari produk palsu, produk kadaluarsa, hingga produk yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Produk palsu menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, sedangkan produk kadaluarsa dan produk cacat dapat merugikan konsumen. Selain itu, produk yang tidak sesuai dengan informasi online juga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kasus yang kami angkat yaitu kasus produk cacat mobil recall massal oleh Toyota, yang dilatar belakangi pada akhir 2000-an Toyota yang dikenal sebagai salah satu produsen mobil yang paling andal di dunia menghadapi krisis besar terkait masalah keselamatan yang memicu serangkaian recall atau pemanggilan massal. Masalah ini bermula dari keluhan konsumen dan investigasi regulator, terutama di Amerika Serikat, mengenai akselerasi tak terkendali, United Acceleration, dan masalah sistem rem pada beberapa model andalannya.
Studi kasusnya, pada periode 2009 hingga 2011, Toyota Motor Corporation melakukan salah satu recall atau pemanggilan massal terbesar dalam sejarah industri otomotif, mencakup lebih dari 9 juta kendaraan di seluruh dunia. Masalah utama yang memicu recall meliputi akselerasi tak terkendali, yaitu pada kasus pertama, floor mat yang tidak sesuai. Beberapa model Toyota seperti Camry, Avalon, dan Lexus ES 350 dilaporkan mengalami akselerasi tiba-tiba karena floor mat atau karpet lantai yang tidak terpasang dengan benar atau terlalu tebal, sehingga dapat menjepit pedal gas dalam posisi terbuka. Contoh kasus tragis, keluarga Saylor tewas dalam kecelakaan California pada tahun 2009 karena Lexus ES 350 mereka melaju kencang tanpa bisa dihentikan. Kasus kedua, cacat desain pedal gas. Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa pedal gas pada beberapa model seperti Toyota Corolla, Matrix, dan RAV4 memiliki mekanisme yang bisa macet, terutama dalam kondisi lembab atau aus. Masalah ini terkait dengan pemasok pedal gas dari CTS Corporation yang bekerja sama dengan Toyota untuk mendesain ulang komponen tersebut. Kedua, masalah rem pada hibrid pada Toyota Prius tahun 2010, generasi ketiga Prius atau model hibrida memiliki bug pada sistem kontrol rem regeneratif, menyebabkan jeda waktu atau delay saat pengemudi menginjak rem. Masalah ini terutama terjadi di jalan licin atau saat beralih antara rem regeneratif dan rem mekanis. Ketiga, skala recall, total kendaraan yang di-recall lebih dari 9 juta unit di seluruh dunia, termasuk 6 juta dari Amerika Serikat. Model utama yang terdampak, Toyota Camry, Corolla, Avalon, RAV4, Matrix, Tundra, Sequoia, Lexus ES 350, IS 250, IS 350, Prius generasi ketiga tahun 2010. Dampak dan respon Toyota, korban jiwa, investigasi Amerika Serikat NHTSA menyatakan setidaknya 37 kecelakaan fatal terkait masalah ini. Penanganannya yaitu pertama, respon awal yang lambat dan kritik. Toyota awalnya dianggap lambat merespon keluhan konsumen dan regulator, termasuk National Highway Traffic Safety Administration atau NHTSA, Amerika Serikat. Kedua, CEO Toyota Akio Toyoda akhirnya meminta maaf secara terbuka dalam sidang Kongres AS Februari tahun 2010. Mengakui bahwa perusahaan kehilangan fokus pada kualitas karena ekspansi global yang terlalu cepat. Kemudian yang kedua, biaya finansial dan hukum, denda dan kompensasi. Toyota membayar 1,2 miliar dolar US tahun 2014 kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai penyelesaian kasus penundaan pelaporan cacat, denda terbesar untuk kasus keamanan otomotif saat itu. Biaya perbaikan dan gugatan, Toyota diperkirakan mencapai 5 miliar dolar Amerika, termasuk biaya perbaikan, ganti rugi konsumen, dan penyelesaian gugatan hukum. Yang ketiga yaitu perubahan internal, peningkatan pengujian kendaraan dan sistem quality control, kemudian pembentukan tim respon cepat untuk masalah keselamatan global, pemasangan sistem brake of rider atau fitur yang memprioritaskan rem meski pedal gas terjepit di semua model baru. Warisan dan pemulihan reputasi, krisis ini merusak citra kendaraan Toyota, memicu perubahan drastis dalam protokol quality control dan transparansi. Meskipun sempat merusak citra Toyota sebagai simbol keandalan, perusahaan berhasil pulih melalui perbaikan kualitas, inovasi teknologi seperti mobil hibrid dan listrik, serta komitmen pada keselamatan. Namun kasus ini tetap menjadi studi kasus klasik dalam manajemen risiko dan krisis industri otomotif. Pelajaran dari krisis ini yaitu manajemen krisis. Toyota belajar bahwa kecepatan respon dan transparansi sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Yang kedua, rantai pasokan, masalah pedal gas dan CTS Corporation menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pemasok. Regulasi dan keselamatan, kasus ini mendorong penguatan standar keamanan NHTSA dan kesadaran global tentang United Acceleration. Pembahasan dari segi agama, Quran dan hadis dan hukum yaitu undang-undang. Dalam perspektif agama Islam yaitu yang pertama ada Al-Quran, Islam menekankan kejujuran dan larangan penipuan dalam perdagangan termasuk produk barang. Larangan menipu dalam menjual
produk, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Maknanya di sini dilarang menjual barang secara tidak jujur, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun informasi. Mengenai hadis dari Nabi Muhammad SAW, larangan menyembunyikan cacat produk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu, maka ia bukan golonganku. Hadis riwayat Muslim. Maknanya di sini, menjual barang palsu, cacat atau tidak sesuai deskripsi merupakan bentuk penipuan yang dilarang dalam Islam. Dalam perspektif hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia, yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Pasal-pasal pentingnya yaitu ada pada pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, tidak sesuai label atau takaran atau berat dan ukuran, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, mengandung bahan berbahaya, tidak sesuai dengan informasi iklan. Kemudian ada di pasal 62, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan atau denda. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, melarang peredaran obat, makanan, dan minuman yang kadaluarsa, palsu, dan membahayakan kesehatan. Yang ketiga, ada Peraturan BPOM dan SNI, produk makanan, obat, kosmetik, dan barang tertentu wajib memenuhi standar mutu keamanan dan label informasi. Pelaku usaha wajib memiliki izin edar dan memberikan informasi yang jujur dan jelas. Kesimpulannya, bahwa agama Islam ini menekankan kejujuran, transparansi, dan larangan penipuan dalam menjual produk barang, menjual barang palsu, rusak, atau tidak sesuai adalah dosa dan haram. Kemudian dalam hukum positif atau undang-undang melindungi konsumen dari kerugian akibat produk cacat, palsu, kadaluarsa, atau menyesatkan produsen atau pelaku usaha bisa dikenakan sanksi hukum jika melanggar. Kesimpulan dari materi yang kita bahas mengenai produk barang, yaitu produk barang merupakan hasil nyata dari aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, namun juga berpotensi menimbulkan masalah jika tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kejujuran. Kasus seperti produk palsu, kadaluarsa, cacat, dan tidak sesuai deskripsi menunjukkan pentingnya tanggung jawab produsen serta perlindungan konsumen. Dari sisi agama, kejujuran dalam menjual barang adalah kewajiban moral, sedangkan dari sisi hukum, pelanggaran terhadap hak konsumen dapat dikenai sanksi tegas. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak, termasuk konsumen, pemerintah, dan generasi muda seperti mahasiswa untuk menciptakan peredaran produk barang yang adil, aman, dan berkualitas. Solusi dari kami sebagai seorang mahasiswa, yaitu sebagai agen perubahan, mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah produk barang bermasalah dengan meningkatkan literasi konsumen melalui edukasi publik, memanfaatkan teknologi untuk verifikasi keaslian produk, menggalakkan kampanye anti produk palsu, serta mendorong produsen dan penjual agar lebih bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama dengan lembaga terkait BPOM atau LVKSM untuk mengawasi peredaran barang di masyarakat guna menciptakan ekosistem konsumen yang lebih aman, jujur, dan beretika. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai produk barang yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.